Seseorang yang menolong orang lain di dalam kesulitan, orang yang selalu menolong orang lain di dalam kesulitan, kesulitan bagi orang yang ditolong itu adalah bisa saja menjadi ujian dan musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, di mana kita semua akan kembali. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pagi hari ini seperti biasa kita bersilaturahim lagi dalam program yang insya Allah selalu dinanti-nantikan, ya, yang selalu bisa menenteramkan, yang bisa mendapatkan keilmuan insya Allah di sini, yang bisa bermanfaat dalam hidup kita, yaitu dalam program Siraman Kolbu Sejukan Hati. Ya, seperti biasa, alhamdulillah tema yang kita angkat selalu dekat dengan keseharian. Sering kita lihat orang di sekitar kita mengalami musibah, ya. Ada yang meninggal dunia, kita anggap sebagai musibah. Ada yang kecelakaan, musibah. Sesuatu yang tidak menyenangkan, kita menganggapnya sebagai musibah, dan Allah mengajarkan jika kita tertimpa musibah mengatakan qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bagaimana dengan musibah ini? Kadang-kala orang suka bingung antara musibah dengan ini bagian dari akibat ulah tangannya sendiri. Bisa dikatakan apakah ini laknat Allah? Atau memang ini sudah qadar Allah, takdirnya Allah? Nah, kita akan bahas mengenai musibah ini. Dan temanya adalah, jadi pertanyaan, apakah kita bisa menghindar dari musibah itu? Nah, gitu kan. Kita nggak tahu kita keluar rumah, apa yang terjadi pada kita, apa yang akan terjadi pada kita hari ini. Tapi pertanyaan yang patut kita pertanyakan adalah, apakah kita bisa terhindar dari musibah? Iya, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah sudah hadir guru-guru kita. Ya, hadir Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, temanya ini tentang musibah dialami setiap hari, cuman kadang-kala mau ngomonginnya suka takut, Ustadz. Iya, betul. Benar. Ya. Nah, nanti bisa dijawab juga Ustadz, ya, pertanyaan tadi tentang musibah, dan tadi ada yang mengatakan apakah ini laknat Allah atau balasan hukuman Allah terhadap kita, perbuatan kita. Dan juga hadir bersama kita Ustadz Asep yang kasep. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ada Bang? Alhamdulillah pangestu. Agak kare baji? Baji. Sudah bisa bahasa Makassar nih. Jadinya Suma. Oh, Suma. Iya, Sunda Makassar. Oh, Sunda. Makanya AA Daeng. AA Daeng. Oh, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Asep. Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Danu, dan kemudian Mas David beserta seluruh para pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali. Temanya sangat menjadikan hati deg-degan sebetulnya. Ya. Bisakah menghindar dari musibah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Itu adalah ayat yang ketika kita dilanda oleh musibah maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbicara tentang musibah sebetulnya ada dua hal. Yang pertama ada yang mutlak, ada yang ghair mutlak. Yang mutlak itu apa? Kematian. Itu musibah. Makanya pada saat pengumuman ada yang meninggal dunia, atau pada saat ada acara mungkin tahlilan gitu ya, selalu mengatakan sahibul musibah. Berarti kematian itu adalah musibah. Ini mutlak. Kenapa? Allah mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu datang kepada siapapun, tidak bisa diawalkan dan tidak bisa diakhirkan. Akhirnya semua orang pasti akan mengalami kematian. Jadi musibah ini mutlak, tidak bisa menolak. Ada yang ghair musibah, ada yang ghair mutlak. Yang ghair mutlak itu seperti apa? Kira-kira kalau saya bertanya kepada pemirsa dan Mas David yang ada di sini, kira-kira siksa kubur itu musibah bukan? Ya apa ya?
Bisa jadi musibah. Bisa juga. Oke, masuk ke dalam neraka kira-kira musibah bukan? Bisa jadi musibah. Bisa jadi musibah. Oh, gitu. Tapi itu ghair mutlak. Kenapa? Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah dirinya sendiri. Artinya kalau mau masuk neraka terbebas dari hisab kubur ya tergantung dari amal perbuatan kita. Ya. Maka musibah dari neraka, ya masuk neraka, musibah dari azab kubur itu kita rencanakan dari sekarang supaya tidak terjadi dengan cara apa? Ya jadilah hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, yang tidak hanya sekedar mengakui Allah sebagai Tuhan yang maha melihat, yang maha mendengar, tetapi kesehariannya tidak seperti itu. Ya, ketika menjalankan ibadah, ya lakukanlah semuanya karena Allah, bukan karena apa-apa. Supaya apa? Ya terhindar dari musibah. Mudah-mudahan dengan perilaku seperti itu, musibah itu bisa kita hindari. Ya, karena musibah yang paling dahsyat itu ketika mati masuk ke dalam neraka, itu musibah yang sangat dahsyat. Nah sekarang itu kan mungkin nanti bahasanya begitu. Bagaimana kalau misalnya di dunia kan seperti itu? Oke, para pemirsa, kita tahu misalnya satu kawasan itu memang tempatnya banjir. Tapi kita pun mengapa membangun rumah di situ? Itu kan konyol mungkin bahasanya ya. Jalur air dibangun rumah. Dibangun rumah kan seperti itu. Kemudian perilaku kita keseharian membuang sampah sembarangan ataupun mungkin hal-hal yang tidak bagus dilakukan sehingga akhirnya saluran air tersumbat dan lain sebagainya. Itu ya musibah yang dicari namanya. Ya Pak, tapi selama ini kadang-kadang, wah ini musibah ini. Nah ini yang ghair mutlak ini tentunya bisa kita waspadai dengan cara apa? Yuk, mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah dan menjalankan seluruh perintahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi ada yang mutlak dan ghair mutlak ya Ustaz ya. Yang mutlak itu ajal. Gak bisa salah majuin, satunya ya. gak bisa mundurin, gak bisa ditunda. Gak bisa. Apalagi minta diskon. Minta diskon. Apalagi kaya jangan mati dulu. Ya, baik. Saya mau tanya nih sama Ustadz sambil kita juga mendengarkan kisah selanjutnya dari Ustadz Dahanu nih. Ustadz, apakah ada hubungannya Ustadz antara musibah dengan keimanan? Gitu ya, korelasi ada tidak gitu ya. Baik, langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Dahanu. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah. Memang kalau kita melihat bahwa bisakah menghindar dari musibah, yang harus kita pikirkan adalah kita tahu nggak bahwa kita itu mendapatkan musibah. Sebenarnya kalau kita itu merasa kita akan mendapatkan musibah, berarti kita tahu, kita punya mata-mata di dekat Allah Ta'ala sehingga tahu bahwa kita akan mendapatkan musibah. Itu jelas nggak mungkin. Tetapi adalah seseorang yang menolong orang lain di dalam kesulitan, orang yang selalu menolong orang lain di dalam kesulitan, kesulitan bagi orang yang ditolong itu adalah bisa saja menjadi ujian dan musibah. Seseorang yang menolong orang tersebut karena Allah Ta'ala, berarti orang tersebut memang dia akan mengangkat orang yang terkena ujian atau musibah. Ujiannya dari Allah, musibahnya dari perbuatan, dia coba angkat. Nah orang ini kalau dia menolong karena Allah Ta'ala, insya Allah orang ini akan menjadi iman dari orang tersebut. Amal soleh menjadi ditulis oleh Allah bahwa oh dia berbuat baik. Sehingga kalau dia melakukan hal tersebut, Allah itu melihat bahwa wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat saidikum, bahwa di sini diceritakan dalam Quran apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jelas. Orang yang menolong ini dulunya dia berbuat tidak baik banyak. Tapi musibah itu belum diberikan oleh Allah Ta'ala. Belum sih. Tapi karena orang ini dia sadarnya cepat. Kemudian dia sering menolong orang yang kesulitan. Dia menjaga aib saudaranya sendiri. Dia jaga semuanya. Nah sebenarnya musibah yang sudah tertulis bahwa besok akan terjadi itu dikurangkan oleh Allah Ta'ala malah tidak dijadikan.
Nah itu kita tidak tahu, tetapi perhitungannya insya Allah seperti itu. Insya Allah yang saya ketahui. Karena ada seseorang, namanya di dalam Quran dituliskan bahwa semua yang terjadi di muka bumi itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Pencatatan itu bukan si A dapat kecelakaan sebelum si A ini lahir. Bukan seperti itu. Kalau umpamanya di situ dicatat si B, dia akan menjadi kafir sampai seterusnya. Si ini, Allah tidak melihat amal soleh seseorang, ini nanti Allah dikatakan dolim sama orang. Gak bisa, Allah itu tidak dolim. Dalam Quran banyak diceritakan. Allah tidak dolim pada hamba-hambanya. Tetapi hamba itulah yang mendolimi dirinya sendiri. Ada pilihan di diri manusia sendiri dia untuk ini atau Kalau tidak. saya boleh bercerita, di Lauh Mahfuz itu seperti flowchart. Jadi kalau dia melakukan perbuatan jelek, dia nanti akan mendapatkan musibah. Tapi sebelum musibah itu diturunkan oleh Allah Ta'ala, tanggal ketetapannya, dia sadar mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dia berbelok menjadi amal soleh, yang dari situ dibelokkan. Tidak jadi. Itu hanya Allah. Bisa dipending, bisa dibelokkan, menunggu waktunya yang tepat untuk seperti itu. Untuk amal solehnya seperti apa Ustadz? Artinya yang bisa kita lakukan Ustadz, untuk artinya gini, supaya kita bisa terhindar dari, atau misalnya bukan masalah begini ya, apa istilahnya, yang tadinya kelihatannya akan jelek tapi jadi baik gitu Ustadz. Sebenarnya dasar dari Ustadz Asep tadi sudah benar. Jadi istilahnya meninggal itu musibah. Betul. Kalau saya tidak berbuat baik itu musibah. Kalau saya tidak berbuat baik musibah, ya. Tidak berbuat baik itu musibah. Berkata buruk itu musibah. Keminter itu musibah. Ujub itu musibah. Punya suuzon itu musibah. Melihat sesuatu nggak cocok marah itu musibah. Tidak mau mendengar nasihat orang lain musibah. Mudah sekali marah musibah. Karena setelah itu dampaknya akan buruk buat dia. Dampaknya benar terjadi. Bagi seseorang yang benar-benar dia paham sesuatu yang dia kerjakan sia-sia itu musibah. Musibah. Makanya Rasul mengajarkan senantiasa zikrullah. Dalam kondisi apapun, mau duduk, mau tiduran, mau berdiri, karena disitulah belajar untuk kita jangan sampai melakukan hal yang menjadikan musibah. Jadi intinya adalah kalau kita faham, wala tulqu bi aidikum ila tahlukat, janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Berbuat baik ini kompleks. Kalau saya mau menerangkan berbuat baik ini, waktunya nggak selesai. Jadi mohon maaf ya, kita lanjut besok. Karena memang benar, kalau kita tidak melakukan suatu hal yang baik, itu musibah bagi seorang mukmin. Mukmin. Apakah bersedekah masuk dalam itu? Tapi nanti jawabnya besok. Episode selanjutnya. Iya, bersedekah kan katanya gitu kan. Ya, kan bersedekah katanya bisa menghindarkan musibah. Gitu. Nah, baik. Tapi insya Allah kita akan jawab, mudah-mudahan besok diangkat tema yang masih sama ini ya. Bisa menjawab itu. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan juga narasumber kita ya. Tapi sabar dulu ya, siapa narasumber kita hari ini. Tetap di sini di Siraman Kolbu, Sejukan Hati.